Shalom, Mamang Inang. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahteranya. Mamang Inang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam khotbah kita, khotbah setiap minggu. Jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam khotbah, saya berharap Mamang Inang bersedia untuk subscribe channel YouTube saya, Pendeta Ramayana Manurung, like dan komen, juga share agar banyak orang-orang yang terberkati bersama-sama dengan kita menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Amang Inang, saudara sekalian, firman Tuhan untuk Minggu tanggal 9 Juni 2024 tertulis dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah nyanyian yang mungkin rata-rata kita mengetahuinya. Ini berhubungan dengan filosofi orang Batak khususnya ya, Horas Madihita, Ima Ede Ende atau nyanyian Anak Kokido Hamuraun Diau yang dinyanyikan oleh atau diciptakan oleh Nahum Situmorang. Jadi itu dinyanyikan, melejitnya lagu itu yang dinyanyikan oleh FB Sinaga kalau tidak salah ya. Tapi ini lagu ini sangat menyentuh dan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan orang Batak karena menggambarkan kehidupan orang Batak ya, khususnya orang Batak. Bahkan saya percaya bahwa siapapun kita yang menonton channel YouTube ini atau siaran ini sekarang, mau kita suku Batak, suku Jawa, suku Pakpak, suku Karo, monggo silahkan. Tentu kita percaya bahwa semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang berhasil, punya masa depan yang cerah, dan beranggapan bahwa anaknya adalah harta yang paling berharga. Ya, karena keluarga kita adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Di sanalah kita belajar, di sana kita mengenal segala sesuatu, merasakan segala sesuatu. Jadi dalam lagu Anak Kokido Hamuraun Riau terdapat satu makna yang dalam tentang perjuangan orang tua untuk mendidik, menyekolahkan anaknya dengan bersusah payah, dengan ragam cara, dengan berkeluh keringat dan lain sebagainya, untuk boleh membiayai anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sampai perkuliahan dan lain sebagainya. Maka tidak salah pula lah lagu ini juga dikaitkan dengan lagu yang tenar belakangan ini, yaitu Margogo Ijurbari, ciptaan dari Shirley apa ya, saya lupa, tapi dia tinggal di Inggris kalau tidak salah ya, Sherlina Pitu. Oke, jadi Bapak Ibu, di dalam kata-kata Margogo Ijurbari itu dikatakan, "Margogo Ijurbari ho Amang Inang,
pasikolahonau. Di roham asa unang hutaun be songonna tinaon mi. Supaya supaya anak-anak tidak merasakan apa yang dirasakan orang tua. Maka ada istilah juga bagi kita, anak koni ikon panak kokon. Mengangkat derajat, mengangkat kehormatan, mengangkat nama baik dari orang tua. Kalau orang tua petani, maka orang tua itu menginginkan anaknya paling tidak sarjana. Orang tua itu menginginkan anaknya punya pekerjaan yang mapan, dokter kah, pengusaha kah, atau guru kah, bahkan pendeta juga ya. Itu merupakan satu kebanggaan bagi orang tua. Maka apapun akan mereka kerjakan. Mengalui gaji, cari gaji ke ladang orang, atau manusia dapari dan lain sebagainya. Jadi itu dilakukan sebagai wujud dari kegigihannya untuk menyekolahkan anaknya supaya jauh lebih baik dari apa yang dia rasakan. Jadi anak-anak yang jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun memang tidak semua apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan boleh terjadi. Kadang-kadang apa yang diperjuangkan oleh orang tua pun, kadang-kadang apa yang diusahakan orang tua pun dididik dengan keras, disekolahkan dengan baik, diberi vitamin dan lain sebagainya, dinasehati dan lain sebagainya, dan diberikan teladan yang baik melalui teladan kehidupannya, tutur kata, perhurian gereja dan lain sebagainya. Tapi bisa saja memang anak-anak kita bisa melenceng dari apa yang kita harapkan. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kadang-kadang seperti itulah kehidupan ini. Tapi kita yakin percaya saat-saat tertentu anak inang, anak amang percaya dia akan menyadarinya. Amin, kita percaya itu. Karena itu bahkan kalau kita sebagai anak, kita berharap bahwa kita harus menyadari betapa perjuangan orang tua kita itu untuk kita itu sangat besar. Dan orang tua kita, siapapun dia, mengharapkan bahwa kita jauh lebih hebat dari mereka. Dan mereka mengharapkan kita boleh hidup dalam kesejahteraan, dalam keamanan, dalam kesehatan. Yang jelas, segala sesuatu yang baik mereka harapkan untuk kita dapatkan. Amin. Karena Tuhan memanjangkan umur orang tua kita dan memanjangkan umur kita, baik kita sebagai orang tua atau sebagai anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pendahuluan yang agak panjang, tapi ini berhubungan dengan pengalaman yang dialami oleh Samuel sebagai seorang hakim yang dipilih Allah, yang diurapi oleh Allah. Dia dipilih sebagai hakim untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel dalam berbagai hal, termasuk dalam sistem segala kebutuhan bangsa Israel sebelum ada kerajaannya, dan Samuel lah hakim yang terakhir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel sebelum masuknya kerajaan Saul. Dan ini latar belakang dari bagaimana akhirnya Saul terpilih, karena itu yang bangsa Israel tuntut dalam perikop kita, khotbah kita minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali sejenak tentang bagaimana Samuel merasakan sebuah kekecewaannya sebagai orang tua, melihat bahwa ketika dia mengangkat dua orang anaknya yaitu Yoel dan Abia menjadi hakim penggantinya atau penerusnya untuk memimpin bangsa Israel, baik dalam hal memenuhi kebutuhan peribadahan dan memerintah juga menyampaikan kurbannya untuk hal-hal kultus atau ibadah. Karena dia sudah tua, maka dia meneruskan kepada anaknya Yoel dan Abia. Namun sayangnya seperti yang saya katakan, bahwa tidak selamanya apa yang diharapkan oleh orang tua boleh terlaksana oleh anaknya. Kadang-kadang pengaruh dari zaman, pengaruh dari dunia, pengaruh dari teman-teman dan lain sebagainya, bahkan pengaruh dari psikologi mental dari seorang anak belum tentu sama seperti yang diharapkan orang tua. Tapi sekali lagi, jangan berkecil hati. Tuhan akan menguatkan dan akan menuntun. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kekecewaan Samuel sebenarnya dia tidak tuliskan mengenai anaknya di sini. Karena anaknya sebenarnya tidak sama seperti dia. Tapi kekecewaan itu dituliskan dalam perikop ini disampaikan oleh bangsa Israel ketika Abia dan Yoel itu menjadi pemimpin mereka ya, menjadi pemimpin mereka sebagai hakim. Mereka menggerutu tentang keberadaan Yoel dan Abia sebab perilaku kehidupan mereka, kehidupan anak-anak Samuel itu tidak sama seperti ayahnya atau tidak sama seperti Samuel. Samuel yang daulat marroha, yang setia, yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan, yang disiplin keteladanannya nampak di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, tapi berbeda dengan anaknya Yoel dan Abia. Anaknya ini mengejar laba, baru menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ini terlihat di ayat 3 ya, di ayat sebelum perikop kita ini. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang hakim atau pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel menggerutu dan bersungut-sungut karena perilaku dari anak-anak Samuel. Ya barangkali ini juga hanya sekedar alasan juga, hanya sekedar alasan. Di samping dari alasan sebenarnya bangsa Israel merasa iri atau cemburu kepada bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang memiliki raja. Yang memimpin bangsa-bangsa lain itu dalam sistem kerajaan. Maka mereka menyampaikan, ketika mereka berkumpul, mereka bersepakat untuk datang kepada Samuel dan menyampaikan bahwa anak-anakmu tidak seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain, kan? Nah, kita lihat di situ sebenarnya modus mereka mengangkat kekurangan dari anak-anak Samuel, padahal untuk menjadi batu loncatan mereka menginginkan sistem kerajaan seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dirasakan Samuel di sana? Sebagai orang tua pasti kita merasa tersinggung ya, walaupun apa yang dilakukan anak-anak kita jahat, bandal, nakal, kadang-kadang tersayat juga hati ya, ketika ada orang yang mempercakapkan tentang perilaku anak kita. Tapi Samuel tidak begitu terlalu tegang mempersoalkan tentang kedua anaknya itu, tapi dia dituliskan di sana ketika bangsa Israel meminta kepada dia, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Yang mengesalkan Samuel adalah permintaan mereka untuk memiliki seorang raja. Dan apa yang kita lihat dari kehidupan Samuel, dia selalu bertanya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia tidak semata-mata langsung marah dengan bangsa Israel, langsung berontak dengan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, dan dia tidak berdebat tentang kenapa rupanya. Bisa-bisa saja ya dia menerangkan, kalau anakku seperti itu, oke, saya akan mengajari dia, kan begitu kita ya. Kita kadang-kadang beradu argumentasi dengan orang lain tentang, kalau dibahas tentang anak kita, tentang kehidupan kita. Oke, akan saya rubah. Tapi jangan minta yang lain dong, gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Samuel tidak membela diri, Samuel tidak menggerutu, dan Samuel tidak mengandalkan kekuatannya. Di ayat 7, di ayat 7, di ayat 6, di akhir kita melihat bahwa Samuel berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berserah sesungguhnya kepada Tuhan dalam kekecewaannya. Maka kita pun selaku hamba Tuhan, selaku anak-anak Tuhan, selaku orang percaya, apapun persoalan kita, baik mengenai anak, baik mengenai pergumulan kita, pelayanan, atau pergumulan kita kehidupan sehari-hari, berdoalah terlebih dahulu. Jangan menggerutu terlebih dahulu. Jangan berdebat terlebih dahulu. Tapi sampaikan kepada Tuhan. Satu teladan yang luar biasa dari kehidupan Samuel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab demikian, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Yang pertama, dengarkanlah perkataan
bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari ini, aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan, jangan berkecil hati Samuel. Bukan engkau yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Mereka menolak aku sebagai raja mereka. Teokrasi atau kepemimpinan Allah kita sebagai Allah Israel harusnya sebagai pimpinan tertinggi, raja tertinggi, malah mereka menganggap bahwa mereka ingin menggantikan itu. Mereka ingin ada sosok manusia yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengarkan secara langsung suaranya. Sebab Tuhan Allah tidak terlihat oleh mata mereka, bukan? Tidak terlihat, tidak terdengar suara secara langsung. Bahkan ini bersangkut paut dengan bagaimana juga mereka sering menggerutu saat mereka dikeluarkan dari Mesir. Tapi di saat-saat dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, mereka selalu bersungut-sungut, termasuk kepada Musa. Pada Musa, saat mereka lapar bersungut-sungut, saat mereka haus bersungut-sungut, saat mereka tidak melihat Musa sebagai representasi Allah atau gambaran Allah, kehadiran Allah, mereka bersungut-sungut ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, dan mereka tinggal bersama-sama dengan Harun di bawah bukit itu. Nah, mereka mengatakan kepada Harun, mana Musa? Mereka bersungut-sungut, mana Musa? Karena dalam bayangan mereka representasi Allah atau maaf ya, gambaran Allah, kehadiran Allah itu dinampakkan melalui nabi yaitu Musa. Jadi kalau Musa pergi berarti Allah pergi juga. Itu dalam bayangan bangsa Israel pada waktu itu. Maka mereka menuntut Harun yang tinggal bersama-sama mereka, ayo kita jadikan Tuhan yang boleh kita lihat. Lalu Harun agak terpengaruh di situ. Akhirnya mereka membuat patung lembu emas ya, dan itu mereka sembah. Dan ini sangat menarik sebenarnya. Ketika Musa turun, dia melihat kenapa ada lembu emas, dia mengamuk dan mencampakkan patung lembu emas itu. Dan itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, mereka menolak kerajaan Allah, teokrasi, karena mereka ingin melihat secara langsung fisik dari seorang raja dan ingin mendengar secara langsung suara dari raja yang memerintah mereka. Jadi itulah pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan bukan engkau yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Jadi kadang-kadang emang inang dalam kehidupan kita juga termasuk pelayan-pelayan atau ketika kita memberitakan kebenaran, kita seringkali ditolak. Jadi jangan merasa berkecil hati karena bukan kita yang ditolak. Tapi Tuhan, sang kebenaran itulah yang ditolak ketika kita memberitahukan sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku itu diterangkannya bagaimana mereka saat mulai keluar dari Mesir selalu bersungut-sungut dan menolak keberadaan Tuhan kepada mereka dan menolak rencana indah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan merasa sedikit marah bagi mereka. Dan kita melihat Bapak Ibu di ayat 9, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Tuhan menginginkan Samuel untuk merendahkan hatinya, bersabar dan tenang menghadapi itu dan mengabulkan permintaan mereka. Hanya ada syaratnya, peringatkanlah dan beritahukanlah apa yang menjadi hak raja terhadap mereka, katanya. Hak raja adalah seperti yang dikatakan Samuel, inilah hak raja di ayat 11. Inilah hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dibekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depannya. Di ayat 12 sebenarnya ini masih panjang sampai ayat 22. Diterangkan di sana bagaimana raja itu
otoritas tinggi terhadap kehidupan bangsa itu. Anaknya laki-laki akan dipekerjakan, anaknya perempuan akan kerjaannya hanya memasak, juru campur remah-remah, rempah-rempah, juru masak, juru makanan. Selanjutnya ladangnya, kebunnya akan diambil, dan hasil dari hasil yang paling baik akan diambil dan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Itu yang harus diberitahukan Samuel, dan Samuel memberitahukan kepada mereka. Baik hasil anggur 1/10 akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Bahkan dari ternak-ternak bangsa Israel akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Artinya pegawai-pegawai raja lah, orang-orang yang ada di istana raja lah yang akan menikmati apapun yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Tapi mereka tetap menginginkan seorang raja. Mereka tidak peduli apa yang diperingatkan oleh Samuel. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sampai ketika dikatakan di ayat 17, dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Perhatikan, semua bangsa Israel akan menjadi budak. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Bahkan sampai kata-kata sekeras itu Samuel katakan. Tapi di ayat 19, bangsa itu tetap menolak mendengarkan perkataan Samuel. Tidak, harus ada raja atas kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat pelajaran dari permintaan bangsa Israel. Dan sekali kita juga dalam kehidupan kita seperti itu. Sudah ada peringatan-peringatan akan dampak-dampak dari yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang kita tuntut. Ada dampak dari yang kita tuntut, yang kita harapkan. Tapi kita selalu mengotot, harus memaksa seperti yang di hati kita. Bukan tidak keras yang dikatakan oleh Samuel tentang apa konsekuensi atas permintaan mereka. Tapi mereka menolak mendengarkan Samuel. Dan pada akhirnya kalau kita lihat di pasal 9, akhirnya sistem dari hakim menjadi raja. Diangkatlah Saul menjadi raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita tidak menginginkan begitu ya, menggantikan Tuhan dengan raja yang nampak kita dan mengatakan bahwa baiklah pemimpin kami, presiden kami menjadi pemimpin kami, kehidupan kami dia yang mengatur semua. Nah, barangkali kita tidak sampai sefrontal itu ya, tapi dalam kehidupan kita sering tidak sadar tentang apa yang kita minta. Tidak sadar tentang apa konsekuensi yang kita minta. Kita terlalu sering meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dan kita tidak tahu, kadang-kadang kita inginkan itu tidak tepat dan tidak cocok kepada kita. Dan mempengaruhi secara negatif dalam kehidupan kita. Karena itu, sesungguhnya bangsa Israel ini harus mengatakan bahwa jadilah kehendak. Apalagi ketika Samuel sudah mengingatkan hal-hal yang akan mereka rasakan sebagai konsekuensi, seharusnya mereka tidak menolak, tapi mendengarkan. Tapi ini berbeda, Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan dalam khotbah minggu kita 9 Juni 2024 bahwa pikirkanlah dengan baik apa yang kamu minta. Supaya jangan terlalu menuntut dan ngotot akan permintaan kita. Karena sesungguhnya Tuhan tahu tentang apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik, yang terindah, yang cocok dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa pelajaran yang boleh kami angkat sebagai renungan kita dalam khotbah minggu 9 Juni ini. Yang pertama, anak kita itu adalah kekayaan kita, anak koki doha muraon diau. Tapi walaupun kadang-kadang seharusnya napanak kokon, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, justru membuat kita malu kadang-kadang ya, seperti anak Samuel ini, si Joel dan si Abia itu, ya seharusnya mereka melayani Tuhan dengan mengikutkan teladan dari bapaknya, tapi tidak, mereka menerima suap, mereka mengejar laba dan memutarbalikkan keadilan. Artinya
dang sitong akaparulan nasida, bikin malu Samuel sebagai hakim yang setia, yang memiliki teladan yang baik di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan di hadapan Tuhan. Karena itu, walaupun sekali lagi kadang-kadang tidak semua yang kita harapkan, baik mengenai anak-anak kita atau mengenai hal-hal di dalam kehidupan kita, jangan berputus asa. Teruslah berharap bahwa Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu indah dan baik. Bahkan ketika kita sebagai anak, itu pelajaran kita tadi ya, ingatlah bahwa orang tua kita menginginkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai permintaan dari bangsa Israel. Yang kedua adalah bahwa ketika Samuel ditolak, bukan berarti Samuel yang ditolak, tetapi Tuhan yang ditolak. Pemerintahan atas kerajaan Tuhanlah yang ditolak oleh bangsa Israel. Karena itu, janganlah Samuel berkecil hati, katanya. Karena itu kita juga, ketika kita mengatakan kebenaran, ini hal yang kedua. Ketika kita mengatakan kebenaran, mengatakan kebaikan, tapi ada beberapa orang yang menolak dan tidak sepaham dengan kita, baik dalam hal pelayanan, baik dalam hal apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan berkecil hati. Kebenaran yang kita tampilkan, yang ditolaknya itu bukanlah kita, tetapi Tuhan yang ditolak. Yang ketiga, bangsa Israel memiliki modus kesalahan, kekurangan dari anak-anak Samuel, sehingga mereka menuntut raja. Sebenarnya itu hanya modus. Begitulah orang yang ngotot, orang yang memaksa kehendaknya, mencari-cari alasan untuk melaksanakan atau menjadikan apa yang dia inginkan. Sementara sebenarnya tujuan utama mereka itu adalah untuk menerima atau menginginkan raja yang dilihat secara fisik, yang mendengarkan suaranya secara langsung. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun konsekuensi sekali lagi yang sudah diberitakan oleh Samuel, tapi mereka tidak memperdulikannya. Janganlah kiranya kita menjadi orang yang seperti itu. Tapi kita harus menyadari apa yang kita minta dan apa konsekuensi dari yang kita minta. Mintalah apa yang kita butuhkan. Jangan minta apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi katakanlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Supaya Engkau yang mengaturkan segala sesuatu. Jika hari ini aku berjalan seperti ini, aku percaya Tuhan akan mengarahkan segala sesuatu baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sadari apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan. Biarlah Tuhan yang merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Biarlah Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Amin.